Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mama Pati. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dimanapun teman-teman berada, kegiatan apapun yang teman-teman lakukan setiap hari, carilah selalu kebahagiaan di dalamnya. Karena kalau kita bahagia, maka kita juga akan mampu membahagiakan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di video kali ini saya mau share kembali aktivitasku, tapi sebelumnya saya mau nebar racun lagi nih teman-teman. Saya mau unboxing paket perintilan dapur yang pastinya recommended. Ini dia paketnya teman-teman, kita buka sama-sama ya. Nah, isinya udah kelihatan. Ada yang tahu nggak ini apa? Jadi ini adalah storek bumbu dapur atau kotak bumbu dapur. Saya sudah punya storek bumbu dapur seperti ini teman-teman, yang persis sama, warnanya juga sama. Dan ini saya beli lagi buat rumah biru sepupuku. Kebetulan kita sama-sama pencinta warna biru. Storek bumbu dapur ini cocok banget untuk dapur minimalis karena kapasitasnya besar, slot yang banyak dan lengkap sehingga dapat menghemat space dan pastinya membuat dapur jadi lebih terlihat rapi dan cantik. Teman-teman bisa lihat sendiri, slotnya banyak banget. Ada tempat peralatan dapur seperti pisau, gunting, sendok, dan garpu, dan bahkan tempat untuk centong nasi juga ada. Di bagian depannya terdapat laci-laci yang terdiri dari 6 laci, misalnya untuk tempat garam, bumbu kaldu, lada, kunyit, ketumbar, dan lacinya ada 6 ya teman-teman, lumayan banyak banget. Terus di bagian atasnya terdapat slot besar untuk tempat botol-botol saus. Kemudian di bagian dalamnya ada gantungan atau pengait, tempat lap buat ngangkat panci panas gitu teman-teman. Terus ada alat untuk naruh HP atau pengait buat HP, jadi sambil masak kita bisa nonton di HP. Misalnya video masak-memasak, apalagi kalau kita mau recook resep yang ada di YouTube misalnya. Yang penting tetap fokus ke masakannya teman-teman. Jangan sampai masakannya hangus karena fokus nontonnya. Kemudian di sini ada juga sendok bumbunya. Jadi tempat bumbunya sudah dilengkapi dengan sendok yang terdiri dari 6 pieces. Sesuai jumlah laci bumbunya. Lengkap dan komplit banget ya teman-teman, buruan order deh. Karena benar-benar bikin dapur kita jadi lebih rapi. Oh iya, untuk ukurannya yaitu 36 x 17 x 21 cm dan harganya Rp105.000. Untuk storek bumbu yang multifungsi dan kekinian seperti ini udah komplit banget dalam satu alat, worth it banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen samaan, linknya ada di description box. Lanjut ke paket yang kedua. Nah, paket yang kedua ini tidak kalah cantik teman-teman. Nah ini dia. Ini adalah rak penyiris piring yang terdiri dari 2 susun. Jadi bisa muat banyak banget teman-teman, karena di bagian atasnya buat nyimpen piring-piring dan di bagian bawahnya buat gelas dan mangkok misalnya. Dilengkapi dengan tempat sendok dan garpu, dan ada tatakan tampungan air sebagai tempat pembuangan air agar air tidak menetes kemana-mana. Materialnya ini anti karat dan korosi, dan tampilannya elegan dan modern banget teman-teman. Pastinya membuat dapur jadi lebih rapi karena raknya muat banyak. Untuk rak penyiris piring ini ada 2 ukuran dan 2 warna teman-teman. Ada yang 1 susun aja. Nah untuk warnanya hitam dan putih. Ukuran rak penyiris piring yang 2 susun ini yaitu 43 x 32 x 27 cm dan harganya Rp299.000. Kalau untuk yang 1 susun harganya Rp259.000. Jadi buat teman-teman yang pengen samaan, linknya ada di description box. Lanjut lagi ke aktivitas harianku teman-teman. Saya baru aja pulang kantor dan saya nyampe rumah udah maghrib teman-teman. Pas suami udah pulang duluan,
Dan seperti biasa disambut sama anak-anak. Tempat pertama yang saya tuju saat masuk ke rumah yaitu tempat gantungan kunci ini teman-teman, buat ngegantung kunci motorku. Kemudian setelah habis maghrib, tidak berlama-lama saya lanjut ke dapur, masak buat makan malam, karena jam-jam setelah maghrib adalah waktu yang sangat krusial teman-teman. Masak serasa balapan dengan waktu, karena udah hampir waktunya jam makan malam, tapi saya baru aja memulai buat masak. Itulah pentingnya buat saya yang namanya food preparation dan menyetok bumbu dasar, karena benar-benar bisa menghemat waktu memasak. Jadi pada saat hari libur saya manfaatin banget waktuku, karena itu adalah waktunya saya untuk belanja lauk dan sayuran. Untuk lauk biasanya saya stok untuk 2 mingguan dan sayurannya buat seminggu. Kebayangkan teman-teman nge-food prep lauk untuk stok 2 mingguan itu capek banget, karena lauk yang saya beli lumayan banyak. Ngebersihinnya itu lumayan lama. Setelah nge-food prep lauk, lanjut nge-food prep sayuran. Itu pun kejar-kejaran waktu lagi teman-teman masak buat makan siang. Terkadang saya udah lapar duluan, padahal belum masak. Tapi apapun itu keadaannya, saya sangat bersyukur karena masih diberi rezeki untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tanggaku. Masih diberi kesehatan untuk melakukan semua aktivitas keseharianku, dan masih diberi umur yang panjang untuk senantiasa bersyukur, karena kunci kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur terhadap apapun kondisi kita. Balik lagi ke videonya teman-teman, mohon maaf kalau saya banyak bicara ya. Jadi saya lagi numis sayuran nih teman-teman, menggunakan bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuningku udah ada 2 bulanan di kulkas, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bagus, masih awet banget di kulkas. Untuk sayuran ini bahannya cuma kacang panjang, kentang, dan wortel. Untuk bumbunya saya pakai bumbu dasar kuning, cabai merah besar yang saya iris-iris, kemudian lada putih, garam, dan kaldu ayam. Saya tambahkan air juga sedikit biar ada kuah-kuahnya gitu teman-teman. Nah sekarang menu pertama udah mateng, lanjut ke menu kedua. Saya lagi goreng ikan nih teman-teman, tapi saya nggak tahu ikan apa namanya, entah ini ikan tuna atau ikan cakalang, karena ikan tuna dan cakalang itu hampir mirip. Terus ada sisaan ikan tadi siang yang belum habis, kalian aja saya goreng. Nanti habis goreng ikannya saya mau bumbuin pakai stok sambal tumis yang juga belum habis. Super simpel. Manfaatin apa yang belum habis aja daripada mubazir. Jadi kita recook makanan yang belum habis biar nggak mubazir. Nah ini dia teman-teman stok sambal tumis yang saya simpan di kulkas. Saya tumis kembali ditambah daun salam dan serai biar lebih wangi aja. Saya tambahin air kuah dari ikan palukaci yang tadi belum habis. Kemudian saya tambahkan kecap manis. Itu aja teman-teman, saya nggak tambahin bumbu lagi karena kuah ikan palukacinya udah berasa, udah ada bumbunya. Jadi sekali lagi saya manfaatin makanan yang belum habis. Nah setelah tercampur rata, langsung aja saya masukin ikannya, diaduk-aduk sebentar dan jadi deh. Masakan super simple udah mateng, waktunya plating. Alhamdulillah makanannya matang di pas jam makan malam. Waktunya makan, mari makan teman-teman. By the way videonya hampir sama ya dengan video sebelumnya. Mau gimana lagi teman-teman, seperti inilah rutinitasku setiap hari. Pulang kantor langsung gercep ke dapur buat masak. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Nah seperti biasa setelah makan terbitlah cucian piring. Langsung aja saya cuci biar esok harinya tinggal menyimpan piring-piringnya ke tempatnya.
Nah setelah nyuci piring, saya kepengen ngemil nih teman-teman, dan saya nge-GoFood aja, nggak kepengen masak-masak lagi. Jadi nyari yang praktis aja, nyari yang simple aja, tinggal GoFood. Jadi teman-teman, bunda-bunda kalau capek istirahat ya, jangan dipaksakan, karena pekerjaan IRT itu nggak ada habisnya. Kerjaan beberes itu nggak ada beres-beresnya. Nah beralih ke video berikutnya, sekarang saya berada di rumah biru sepupuku yang ada di sebelah rumah. Sekalian saya mau kasih lihat sejauh mana proses renovasi rumah biru sepupuku ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Di bagian ruang tamu sudah ada sofa biru teman-teman yang bentuknya L dan ada 2 stulnya. Dan sofanya ini empuk banget loh teman-teman. Sampai anak-anakku suka main di sofa ini, loncat-loncat gitu. Terus di bagian kamar, tempat tidurnya sedang proses pemasangan oleh 3 orang tukang. Karena tempat tidur ini custom ya teman-teman, nggak beli jadi. Sepaket dengan kitchen set, lemari, nakas, dan meja riasnya. Tempat tidur ini modelnya yang memiliki storage atau laci di bagian bawahnya, jadi ada tempat penyimpanan gitu teman-teman. Dibuat multifungsi sehingga bisa menghemat space untuk tempat penyimpanan. Nakasnya sendiri ada 2 di sisi kiri dan kanan tempat tidur. Kemudian beralih ke dalam, di bagian dapur sedang proses pemasangan keramik dinding dapur. Lampunya sudah dipasang, jadi ada 2 lampu di sini. Satunya pas berada di tengah dapur dan satunya lagi berada di atas meja minibar. Mudah-mudahan segera selesai. Gak sabar lihat hasil akhirnya teman-teman. Kemudian kita beralih lagi ke ruang tamu. Pak suami lagi pasang gordeng. Gordengnya berwarna biru muda dan gordeng ini custom juga teman-teman. Lumayan panjang banget dari atas sampai ke bawah. Untuk di bagian dalam rumah sedikit lagi rampung teman-teman. Nantinya di bagian teras kita akan pasang rumput sintetis. Jadi nantinya kita akan dekor-dekor juga di bagian terasnya biar lebih kelihatan cantik dan nyaman untuk kita nongkrong-nongkrong atau duduk-duduk di teras. Baiklah teman-teman, segini dulu videonya. Terima kasih sudah menyimak videoku sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tekan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.